dividen income. Nah, dividen income itu apa? Dividen income itu bagi hasil ketika perusahaan kita menginvestasikan di salah satu perusahaan, nah kita mendapatkan dividen ketika perusahaan tersebut untung. Terus yang keenam itu ada capital gain. Lah capital gain itu selisih ketika kita istilahnya investasi di saham, harganya naik, kita ini investasi di saham, misal kata harga 1.000 gitu, terus naik jadi 1.500 itu, berarti capital gain kita 500. Ya. Yang kedua, ketika kita sudah tahu nih, kita tahu sumber pemasukannya dari mana aja gitu. Percuma, katakanlah banyak orang yang bilang percuma pemasukan sebanyak mungkin, tapi ternyata pengeluarannya lebih dari pemasukannya. Nah, itu yang susah. Jadi ketika kita sudah punya sumber pemasukan, kita tidak bisa mengelolanya, ya jangan harap kita bisa berinvestasi. Nah, jadi investasi, bahas investasi. Apa sih investasi itu? Jadi investasi itu lebih ke teorinya itu mengelola aset sehingga aset tersebut dapat menghasilkan di kemudian hari. Jadi gambarannya itu uang yang kita bikin bekerja buat kita. Jadi ketika kita tidur, uang itu ya tetap jalan, dia tetap ngasilin uang. Gitu. Contohnya ya kalau saya nanam di saham itu ya, investasi di saham itu terus saya tinggal kemana, saya tinggal tidur atau gimana, dia ada capital gain, nanti ada dividen juga. Jadi uangnya itu tetap bergerak. Itu namanya investasi. Gitu ya teman-teman. Yang pertama, ini pentingnya berinvestasi ya. Sebenarnya mungkin orang tua kita zaman dulu juga udah berinvestasi, mungkin lebih ke tanah ya, lebih ke tanah, deposito, mungkin di saham itu ya beberapa orang tua yang ada di saham, dan sekarang mungkin udah bisa beli villa di Bali, yang zaman dulu orang tua kita beli saham Unilever atau sebagai macamnya. Nah, ini instrumen investasi. Wah, sekarang banyak banget yang bahas tentang instrumen investasi macam-macam dan lebih khusus ke saham. Nanti di materi kedua kita bahas kenapa harus saham kayak gitu ya. Dan saham itu lebih apa ya, butuh banyak pengalaman baca, lebih banyak setidaknya kalau kita membaca tentang investasi-investasi itu kita tahu dulu, oh ternyata investasi deposito itu kayak gini, oh reksadana kayak gini. Kayak itu. Ketika kita nggak tahu instrumen investasi apa aja, kita bisa kejebak sama investasi bodong yang menawarkan returnnya sekian, kita nabung di sini nanti baliknya 100% lebih dalam jangka waktu cepat. Itu biasanya banyak yang terjadi kayak gitu. Yang terakhir, ini lumayan terakhir, prinsip investasi. Nah, di sini prinsip investasi yang ada 4. Sebenarnya ada banyak bebas, tapi aku mengkerucutin aja ya. Yang paling penting itu menggunakan dana dingin kalau investasi. Dan kalau bisa udah biasakan untuk menabung. Jadi ketika kalian ini belum biasa nabung, kalian ini tadi basic finance-nya masih amburadul, keuangan kalian menyatat keuangan pemasukan pengeluaran ternyata masih istilahnya belum apa ya, nanya pertama, kita kan sebagai mahasiswa uang kita tuh limitless, tapi keinginan kita tuh kan banyak banget tuh kan Mas. Mulai dari mau makan ini, mau ke situ, mau shopping dan lain-lainnya. Dulu waktu Mas masing-masing menjadi mahasiswa tuh gimana sih tips and triknya gimana kita tuh bisa mengatur keuangan kita? Yang kedua, pertanyaan kedua aku, kan aku udah terjun di dunia saham nih, mau nanya kalau sebagai mahasiswa itu bagusnya itu kita tuh pilih yang kayak one day trade atau kita tuh bakal atau lebih mementingkan yang kayak yang futuristic gitu loh, yang misalkan kayak perusahaan-perusahaan yang udah secure gitu Mas. Atau kita kan kalau dari sisi kalau dari one day trade itu dia keuntungannya sometimes tuh lebih tinggi, tapi fluktuatif banget kan Mas. Atau kita tuh ya. lebih milih kayak perusahaan-perusahaan yang secure tapi kayak peningkatannya tuh nggak bakal tinggi-tinggi amat atau bahkan mungkin ya segitu-gitu aja. Misalkan kayak Unilever kan kayak nggak mungkin sehari naiknya 10% tuh kayak impossible. Mungkin ya mungkin cuman nggak mungkin aja sih. Ya. Thank you. Ini langsung tak jawab Mbak Nora atau gimana? Boleh, Mas. Terima kasih, Langsung. Mbak. Oke, makasih ya Mbak Atika atas pertanyaannya. Kalau buat dulu pas zaman tim rumah keuangan sebenarnya itu yang udah lulus itu tiga, baru tiga. Kita ada timnya itu ada 7, 3 baru lulus dan 3-nya masih mahasiswa. Emang aku sendiri masih gandeng mahasiswa buat istilahnya kalau mau belajar tentang saham udah tahu nih tentang saham dan karena istilahnya kita dapat pengalaman paling baik itu dari ngajar.
Jadi aku ngajakin mahasiswa emang masih ada yang mahasiswa buat staffnya. Jadi terus kalau buat banyak kan ngatur pengen keinginannya macam-macam, sedangkan pas mahasiswa emang kita terbatas ya karena kita masih dapat uang dari orang tua dengan sekian. Kalau aku dulu gini Mbak, karena aku ya ini karena psikologis lagi ya, masing-masing orang kan beda-beda. Dan aku nggak bisa bilang kayak psikologisnya harus gini-gini karena aku bukan psikolog, ya kan? Nggak bisa. Jadi emang pas zaman kuliah sendiri, aku sama temenku yang udah lulus ini, seangkatan ini yang pas bikin rumah koan itu emang jarang buat apa istilahnya, pengen itu, pengen ini, itu, pengen itu. Jadi jarang dan kenapa? Karena pas kuliah dulu, semester 6 ya semester 6 itu aku bikin Kain Hartut Solo itu lebih ke berbagi. Jadi ketika aku dapat uang nih, pemasukan, aku udah nabungin sekian gini, terus sisanya buat macam-macam. Daripada aku beli buat yang bukan buat kebutuhan, mending aku buat tak kasihin ke si Kain Hartut Solo itu, yang punya aku itu yang mau buat bagi-bagi makan buat di Solo, biasanya malam bagi-bagi muter ke Solo, bagi-bagi lebih ke itu Mbak. Jadi buat keinginannya lebih buat ngasihin ke orang malahan, bukan buat beli barang macam-macam kayak gitu. Bahkan ini aku berani bilang batik ini pas aku semester awal, berarti semester 1 pas aku jadi MC aktif. Dulu aku juga pernah jadi MC seminar nasionalnya aktif, ini juga masih aku pakai. Jadi emang jarang sih kalau buat beli baju atau apa kayak gitu itu emang selagi masih bisa dipakai ya aku pakai itu. Jadi kalau misalnya masih layak ya aku pakai itu. Kalau lebih baju, kalau makan sendiri emang aku kan omnivora, pemakan segala. Dari mau yang macam-macam asalkan halal ya, ya itu aku makan. Jadi kalau buat makan sih aman-aman aja ya. Bisa istilahnya bisa mau dibanting mau makan yang biasa aja juga oke, mau yang agak fancy-fancy ya jarang sih ya oke juga. Jadi lebih ke itu Mbak, buat keinginan aku lebih ngasihinnya ke sedekah itu sih. Gitu ya Mbak, buat ngaturnya. Dan saham ya, wah aku hampir lupa tuh. Kalau buat saham, aku nyaranin buat pemula itu tolong dulu buat awal itu di investasi jangka panjang dulu. Katakanlah kayak contoh Telkom. Banyak yang Telkom bilang, oh ini Telkom turun nih udah 2000 dan dia nggak bakal naik gini-gini macam-macam. Dia fundamentalnya bagus. Nanti dibahas di saham itu ada namanya fundamental, teknikal. Nanti hari kedua dibahas kita bahas tipis-tipis tentang awalnya. Tapi mbaknya bagus, udah terjun ke saham itu termasuk yang oke lah. Setidaknya tinggal tingkatin literasi biar nggak gampang kena. Gampangnya kalau di saham itu banyak yang ngomong itu pom-poman, apalagi one day trade ya. Nah tim rumah keuangan sendiri emang di trading mbak. Jadi to be honest emang kita tim rumah keuangan emang sambil ngajar kita juga trading. Dan trading pun ya lumayan lah dapatnya dari trading tersebut gitu Mbak. Ya, kalau pengen istilahnya dari makanya saham itu bisa jadi bisnis. Kalau buat yang trading itu dia bisa jadi bisnis. Oh, sekarang banyak ada beberapa orang yang dapat dikatakan uangnya banyak, modalnya banyak, dia bikin grup, dia istilahnya ngasih yang gerakin harga saham tersebut. Saham itu bisa digerakin, tergantung ya sama apa kayak itu. Jadi emang kalau buat pemula emang fokuskannya di ini di investasi jangka panjang dulu. Unilever, kalau buat Unilever bentar lagi naik kok Mbak. Nanti lihat aja emang lagi stagnan ya, sideways ya. Nanti tunggu aja, bisa naik kok itu. Udah ada sentimen-sentimennya. Aku juga masih belajar. Aku belajar dari si dulu ada Akara Biasa, Raditya Dika yang sekarang juga yang di saham itu bagus. Itu kalian bisa belajar dari mana aja literasinya, dari Instagram, dari rumah keuangan bisa. Enaknya di rumah keuangan itu apa? Karena kalian bisa langsung tanya langsung. Kita emang khusus private education. Jadi ketika kalian mau tanya, kalian bisa PM adminnya. Kalau yang udah besar-besar itu kan kalian kalau mau tanya kan pertanyaan receh mesti nggak dijawab. Rumah keuangan malah yang receh-receh itu dijawab. Mau yang susah pun juga dijawab. Jadi lebih cara tahu sehat apa enggaknya, kalau basic finance-nya kuat, itu bisa dikatakan sehat. Tapi masih banyak lagi faktor-faktor lainnya, Mas. Jadi kayak gitu ya, Mas. Karena di saham sendiri yang saya kemarin jelaskan merupakan return yang paling tinggi. Jadi ketika kita tahu, kita sudah istilahnya sudah belajar tentang instrumen investasi, apa yang kita mau investasikan,
ya saham sendiri bisa mendapatkan return yang paling tinggi di antara investasi lainnya. Yang pasti dengan ilmu ya, jangan asal investasi, apalagi di saham. Di saham itu lebih ke ya susah kalau nggak belajar, tapi kalau belajar bisa jadi gampang. Kenapa sekarang? Karena apalagi pas zaman Covid masuk ke Indonesia itu kan Maret ya, awal ya sekitaran Maret itu harga saham pada anjlok, karena orang kan pada narikin semua sahamnya. Ketika harga saham itu anjlok dan di situ, rumah keuangan tim rumah keuangan masuk di situ di Maret. Jadi harga BCA yang biasanya 3 juta jadi cuma 2,3 juta, terus harganya BRI yang 400-an ribu jadi 200-an ribu. Jadi di situ waktu yang istilahnya tepat ketika Indonesia resesi atau lagi kejadian luar biasa kayak Covid gini, itu waktu yang pas buat masuk. Ini sebelum masih banyak saham yang belum balik ke harga semula, jadi kenapa sekarang ya mumpung waktunya itu masih bagus dan pasarnya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, intermezzo dikit aja. Jadi kenapa sih kita harus masuk ke saham ya khususnya? Karena kalau kita tahu, kalau kita ngikutin tren nih, perubahan tren industri keuangan yang dulu zaman-zaman setelah Perang Dunia tuh kan industri real kayak bahan barang yang kayak jual beli barang yang real lah, kayak produk-produk jadi itu kan in banget tuh, kayak mobil dan lain-lain tuh jadi kekuatan utama. Tetapi mulai dari tahun 2000-an itu Amerika yang tadinya menggemakan barang real ini berpindah ke finansial, ke produk finansial kayak pasar modal, kayak khususnya tuh saham sama obligasi nih yang lagi kenceng-kencengnya dari tahun 2000. Sedangkan Indonesia baru di 2006 apa 2008 gitu, dia baru mulai menggaungkan yuk nabung saham. Nah jadi kalau kita tuh udah ngikutin tren nih dari awal ya, ibaratnya bursa efek ini udah ada dari tahun 1900-an. Jadi kalau kita udah bisa ngikutin beli saham, contohnya Unilever lah atau apa, sekarang udah bisa dirasakan manfaatnya lah, keuntungannya. Nah maka dari itu sekarang nih kesempatan yang tepat banget nih kalau kita mau belajar dan nggak ada kata telat, soalnya prospek industri pasar modal kita tuh kedepannya nih masih bagus banget, ibaratnya ini masih bottom bawah lah, masih di bottom, masih di bawah-bawahnya lah. Nah itu kalau kalian udah mulai nyicil-nyicil belajar, terus juga terus melakukan apa ya, cari-cari literasi di luar sana, nggak harus di kampus terus. Kampus itu dapat apa sih kalian di pasar modal? Kayaknya aku dapat pelajaran pasar modal aja tuh about teori aja dan nggak tahu prakteknya tuh kayak gimana, nggak tahu pasar tuh kayak gimana sih ibaratnya. Ada teori, tetapi kalau kalian nggak tahu prakteknya, nggak tahu realita di pasar itu gimana, ya kalian sama aja dibohongin, karena teori ini juga bisa menjadi suatu bahan pembodohan, malah pembodohan kayak ya kalian tuh nggak tahu realitanya. Nah di sini kita bakalan kasih tahu realita di pasar itu gimana. Nah di sini bagusnya gimana sih? Nah kalau yang masih pemula ini ya kita main aman, kita pilih saham yang blue chip yang tadi udah dikasih tahu Mas Kevin itu, sama kita pakai analisa fundamental. Nah nanti kita bakalan kupas ini analisa fundamental tuh gimana. Sedangkan kalau nanti kalian udah berpengalaman, itu kalian bisa gunakan indikator selanjutnya yaitu analisa teknikal untuk menunjang transaksi kalian. Nah, saham blue chip kenapa menjadi pilihan untuk investor pemula? Karena di sini dari sisi fundamental, dari sisi keuangannya semuanya tuh sudah bagus dan aman untuk diproyeksikan beberapa tahun ke depan ini pasti bisnisnya tetap bisa berjalan, nggak bakalan disuspend, dan juga sentimen-sentimennya juga mendukung untuk kenaikan dalam jangka panjang. Jadi di sini makanya kita instruksikan untuk beli, rutin top up, maksudnya terus cicil-cicil beli, lalu nggak usah dipantau, tutup mata aja sampai tujuannya tercapai. Lalu di analisa fundamental ini juga sama,
kayak pemilihan saham blue chip. Sedangkan untuk analisa teknikal ini kita harus memantau. Jadi kalau kita udah menjadi investor yang pengalaman, kita nggak boleh tutup mata begitu aja. Kita harus tetap mantau entah itu pergerakan sahamnya, entah itu berita-berita yang ada. Misal nih, kita lagi bagus-bagusnya nih, kita keep Unilever. Tetapi di tahun 2020 ini terjadi krisis. Nah, krisis ini yang menjadi sorotan kita. Jadi kita harus keluar dulu dari pasar modal. Sehingga ada gerakan tuh cash is the king itu karena memang kondisi krisis ini tuh kita harus keluar dari pasar modal, tetapi kita juga harus masuk di kondisi krisis. Nah, itulah gunanya analisa teknikal. Jadi kita keluar dulu karena akan ada suatu ketidakpastian apakah nanti ekonomi ini bakalan bisa kembali lagi pulih atau malah tambah hancur nih. Nah, ternyata dengan adanya vaksin ini menjadi optimisme pasar sehingga orang-orang tuh pada masuk lagi. Nah, berdasarkan pengalaman aja nih di tahun 1998 sama di tahun 2008 itu kan terjadi krisis keuangan. Nah, pada saat itu IHSG khususnya tuh anjlok besar-besaran. Sama halnya dengan saat ini di 2020 juga anjlok, tetapi itu menjadi kesempatan yang bagus untuk investor-investor itu masuk ke pasar modal Indonesia. Nah, kalau kalian udah punya nih teman yang udah main saham dari lama, pasti dia udah untung banyak ketika dia krisis dan menyesal kalau pas krisis itu dia nggak masuk. Nah, kayak gitu. Nah, kan katanya, yang aku baca itu katanya kalau misalnya tahun 2020 itu saham tuh pada turun semua toh. Nah, saya tuh bingungnya tuh apakah belinya tuh langsung deposit langsung banyak, plug langsung beli banyak gitu, apa belinya tuh bertahap langsung seminggu ini 1 lot, minggu depannya 2 lot gitu. Nah, itu apakah langsung banyak atau lebih baik bertahap atau langsung banyak gitu. Oke. Berarti baru pakainya apa Mas? Sekuritasnya Mas? iPod, Mas. Oh iya, ya pakainya Indo Premier ya. Jadi gini Mas, kalau buat pemula sebaiknya ketika ada dana dingin ya, Mas Wahyu udah menyiapkan dana dinginnya untuk investasi di saham. Alangkah baiknya untuk awalan dulu itu belinya sedikit dulu. Tapi semisal katakanlah kayak lagi kondisi ini market kan pada harga saham pada turun. Tapi turunnya itu kan kita bisa lebih turun lagi kan juga belum tahu. Contoh harga yang paling pas masuk sebenarnya ya pas aslinya paling pas buat masuk itu pas Maret dan keadaan pas itu lagi masih chaos ya kan, pandemi masuk. Lah pas itu tim rumah keuangan termasuk aku sendiri masuk di BCA sendiri dengan harga 23.000, 2,3 berarti 2,3 juta dan itu masuk ya masuknya banyak karena aku tahu ini harga BCA ini kembali lagi ke harga 5 tahun sebelumnya bahkan lebih 5 tahun lebih. Jadi ketika aku tahu harganya itu emang harga udah paling kembali ke harga yang paling lama gitu, harga rendah, aku masuknya banyak langsung. Tapi sebelum itu emang aku udah masuk ke dunia saham dulu, udah tahu cara jual belinya, ini udah paham dulu konsepnya Mas. Untuk masih awalan dengan kondisi yang sekarang ya berarti ya Mas, marketnya sekarang bisa nanti misal Masnya mau masuk BRI gitu ya, misal mau masuk BRI nanti bisa nanti chat aja adminnya ini masuk di harga berapa ya yang bagus gini nanti bisa mulai dari 1 lot dulu terus nanti mungkin buat kalau rutin buat menabung ya buat kedepannya nanti bisa biasanya sih kalau mentorku dulu konsepnya sebulan sekali Mas. Dan dalam sebulan itu biasanya ada harga-harga yang emang harga terendah di dalam bulan itu.